saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Nah, hari ini suasananya berbeda. Betul tidak? Pertama karena kita melihat saudara-saudara kita berpenampilan yang beda dari biasanya. Kita merayakan kearifan lokal Nusantara dengan memakai baju adat Nusantara. Ya tidak harus sih, tetap mengekspresikan syukur kita karena Allah menciptakan Indonesia dan kita hidup di dalamnya. Yang kedua, ibadah kita diiringi oleh band yang hari ini mainnya cakep teman-teman. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk teman-teman pemusik kita. Terima kasih teman-teman Mulmet, Soundman, dan lain-lain yang berperan. Terima kasih untuk si dekorasi, kita beri aplaus. Nah, kita melihat suasana yang juga berbeda. Saya melihat dari mimbar, Bapak Ibu itu ketika tadi ngidung, menika penuh dengan penghayatan. Enten sing merem-merem, selidiki aku gitu. Ada yang memuji Tuhan, ngangkat tangan gini juga ada yang macam-macam itu. Kayaknya hari ini kita menghayati bahwa ini adalah perayaan iman. Setuju ya? Saya ingin menyapa anak-anak kita. Kalau saya mengatakan apa kabar teman-teman, nanti teman-teman anak-anak menjawab luar biasa gitu ya. Siap anak-anak? Apa kabar teman-teman? Luar biasa kok lirih. Apa kabar teman-teman? Luar biasa. Semoga yang anak-anak muda yang sepuh-sepuh juga luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kenapa hari ini kita merayakan Pentakosta dengan begitu indah, begitu anggun, begitu meriah? Saya yakin bahwa kita semua digerakkan oleh Roh Kudus. Amin. Kita hadir di gereja saja, itu sudah bukti bahwa kita digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam kehidupan manusia, Bapak, Ibu, dan saudara, kita itu seringkali baru beraksi, bertindak, berbuat sesuatu kalau ada yang menggerakkan. Kalau ada yang menggerakkan. Kalau tidak, manusia biasanya hanya pasif dan diam saja. Ada sebuah cerita menarik yang saya baca. Di sebuah negara ada wajib militer. Lalu di sebuah sesi pelatihan itu ada 10 anak muda yang sedang menjalani pelatihan wajib militer. Mereka dididik secara militer. Lalu di sebuah hutan begitu ada parit. Parit itu semacam sungai kecil atau selokan. 10 pemuda itu diminta oleh pelatihnya itu, komandannya itu untuk melompat dari ujung parit ke ujung yang lain, melompat. Masalahnya adalah parit itu panjangnya lumayan, jadi nggak semua orang bisa melompat. Perintah pertama, 10 orang itu diberikan perintah, silahkan kalian melompat melewati parit itu. Hasilnya hanya 5 orang yang berhasil karena memang sudah terbiasa olahraga, 5 lainnya gagal, nyemplung tenggen kolang-kolang ya. Nek Pekalongan antene kolang-kolang nggih, nyemplung tenggen parit niku wae. Hanya 5 yang berhasil. Perintah pertama, silahkan lompat. Perintah kedua, si komandan punya trik. Di ujung sana itu diberi hadiah makanan yang enak-enak. Teman-teman, 10 orang silahkan melompat. Nanti yang melompat pertama kali berhasil akan mendapatkan makanan paling enak. Hasilnya, 8 orang berhasil melompat, 2 orang masih gagal karena ini memang nggak terbiasa olahraga nampaknya gitu ya. 8 orang berhasil, lumayan, tadi 5 sekarang naik jadi 8 orang yang berhasil. Salah satu mendapatkan makanan yang enak, karena diiming-imingi tadi ya. Trik yang ketiga, 10 orang itu diminta untuk menghadap ke parit, mereka diminta untuk melompat ke belakang, dan diam-diam di belakang 10 orang itu
para pelatih sudah menyiapkan anjing galak. Nah, anjing galak. Teman-teman silahkan melompat. Sebelum melompat lihatlah ke belakang. Lalu anjing itu mulai menggonggong. Berapa yang berhasil melompat kira-kira? Semuanya berhasil melompat dengan sukses. Itu sebuah riset yang menggambarkan Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Slide berikutnya. Nah, bahwa manusia seringkali mudah digerakkan ketika ada threats and threat. Ini teori psikologis yang diterapkan dalam banyak hal. Diberi iming-iming dan diberi ancaman, ketakutan. Itu dua trik, dua cara yang paling gampang mempengaruhi manusia, yang paling gampang menggerakkan manusia. Seringkali saya praktekkan, ketika Awang itu agak rewel, saya sudah capek, ayo Wang mandi, ayo Wang makan, gimana triknya ya? Ya udah, kalau kamu makan, habis itu boleh lihat handphone misalnya gitu. Itu kan iming-iming ya. Ya udah, kalau kamu mandi nanti kita beli es krim misalnya gitu. Itu trik yang janjinya nggak bagus, tapi dalam saat-saat tertentu itu efektif. Manusia mudah digerakkan oleh iming-iming, yang kedua adalah oleh ancaman atau ketakutan. Trik ini dipakai oleh para marketing, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Kalau Bapak, Ibu melihat cara-cara para bakul itu menawarkan produknya, ada banyak iming-iming, leres nggih? Sale, diskon, cashback, buy one get one, atau ada bonus gitu-gitu. Itu sebenarnya adalah trik yang secara psikologis mempengaruhi alam bawah sadar kita supaya kita membeli. Oh ada cashback, oh ada bonus, oh ada diskon. Bapak Ibu pernah ya beli gara-gara diskon? Pernah toh? Wah ini diskonnya mumpung diskon ini. Jane ra butuh ning kok diskon iki, kapan lagi diskon? Kita tergerak untuk membeli. Itu trik yang pertama, iming-iming. Yang kedua, dengan cara ancaman. Misalnya biasanya jual properti ya, apartemen dan sebagainya. Hari Senin harga naik. Itu orang yang terpancing, diam-diam, waduh, nek ora tuku saiki, sok Senin ki regane mundak. Ancaman, kalau nggak buru-buru sekarang, aku nggak akan bisa beli itu. Mumpung regane murah, sok Senin regane mundak. Nah, itu diancam. Orang yang diiming-imingkan, orang yang diancam itu biasanya tidak bisa berpikir dengan cukup jernih dan ia mudah dipengaruhi, mudah digerakkan. Adakah yang lebih bagus dari merek obat nyamuk itu ya? Yang lebih mahal banyak gitu ya. Oh, sing kono luwih larang, itu kan ancaman, ya wis tuku iki wae. Itu contoh-contoh trik marketing yang menarik. Iming-iming dan ancaman itu berhasil menggerakkan banyak orang dalam segala hal. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana dengan misalnya kita bergereja atau berpelayanan? Apakah kita tergerak karena iming-iming? Mungkin suatu saat kalau kita ibadah hari raya, itu dulu pernah ya ada jalan sehat lalu ada door prize. Itu kan janjinya trik iming-iming, wong mendo semangat, mangkat gereja engko arep ana door prize. Mbuh engko khotbah apa, lagune apa, dongane piye kuwi wis engko. Ning aku ki arep mangkat nang gereja iki jalan sehat engko ana door prize iki puluhan. Itu iming-iming. Atau Bapak Ibu yang saudara yang diajak untuk berpelayanan, nggo sami dados panitia, nggo sami dados majelis. Niku payu mboten enten niku. Sok-sok mboten payu nggih, tidak cukup menggerakkan. Apakah perlu kita ubah? Barang siapa yang mau jadi majelis akan mendapatkan tiket surga secara ekspres besok gitu ya. Atau Mas Oki itu woro-woro, anak-anak muda dibuka lowongan untuk jadi operator. Sudah ada daftar belum Mas Oki ya? Rapa ayu Mas Oki? Kejobo nyenengan ling woro-woro. Bagi siapa yang bersedia jadi operator LCD akan diberi laptop
gratis. Nah, itu iming-iming, barangkali ada orang yang tertarik. Tapi semoga kita tidak berpelayanan, beribadah, bergereja karena iming-iming, keporo, amargi, ajrih. Banyak orang yang tergerak karena takut, karena ancaman, karena pekewuh. Dan banyak orang yang bergerak itu karena dua hal itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita menghayati peristiwa hari ini, Roh Kudus, bukankah ia adalah roh yang juga menggerakkan kita, tetapi Roh Kudus tidak mengiming-imingi, menjanjikan sesuatu yang manis-manis. Dan Roh Kudus bukanlah roh yang sifatnya mengancam, menakut-nakuti. Maka cara beragama yang cenderung memberikan iming-iming, cara beragama yang cenderung menakut-nakuti, itu bukanlah cara beragama yang sesuai dengan karya Roh Kudus. Itu tidak rohani, singkatnya begitu menurut saya. Kalau cara beriman kita mung mergo iming-iming, oh dadi wong Kristen kuwi ngene-ngene iming-imingnya banyak, atau mergo wedi, itu bukanlah sikap yang rohani. Akan saya jelaskan. Peristiwa Roh Kudus dicatat oleh Kisah Para Rasul pasal yang kedua dan seterusnya. Kita cermati ayat yang kedua. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Jadi fenomena pertama yang muncul adalah terdengar bunyi dari langit seperti tiupan angin keras. Pendengaran audio, suara yang bergemuruh. Itu poin pertama, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Dan kedua, ayat yang ketiga, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, seperti gambar ini. Ketika saya melihat dekorasi hari ini juga kagum dengan karya anak-anak sekolah minggu dan tim dekor yang memasang dekorasi ini. Bapak Ibu monggo dipun pirsani. Itu lampunya bulat-bulat. Apa sih bulat-bulat bahasa Indonesianya? Kelip-kelip. Itu lampunya kayak api gitu menyala-nyala. Wah, Roh Kudus sih. Itu medak wonten ing manungsa gitu ya. Nah, ini bayangkan kayak gini terjadi di 2000 tahun yang lalu. Lalu terdengar bunyi gemuruh, lalu lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala mereka. Ada pengalaman audio mendengar, ada pengalaman visual melihat sesuatu yang indah. Pertanyaannya adalah, apakah suara bergemuruh itu adalah Roh Kudus? Dan apakah lidah-lidah api itu adalah Roh Kudus? Apakah Roh Suci niku swanten ingkang gumleger menika? Menapa Roh Suci menika ingkang ketinggal lidah-lidah api itu? Kisah Rasul mengatakan bahwa bukan itu, yaitu fenomena yang nampak tetapi bukan itu yang paling penting. Ayat 4, lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Berarti setelah suara, setelah penglihatan, barulah mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi tanda bahwa seseorang itu dipenuhi Roh Kudus bukanlah soal pendengaran, bukanlah soal apa yang dilihat, penampilan. Yang penting adalah Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, ayat yang ketiga, dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Dan mereka mulai berbicara. Apa isi pembicaraannya? Ayat yang ke-11 saya lompat. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sekali lagi, tanda bahwa seseorang itu dikuasai, dirasuki oleh Roh Kudus ketika mereka mulai tergerak berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Bukan soal pendengaran, bukan soal penglihatan, bukan soal bahasa lidah, bahasa roh, yaitu semua oke, tetapi yang penting menurut saya adalah roh itu membuat para murid tergerak
Mereka keluar dari zona nyaman, mereka mau berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, dan mereka mewartakan perbuatan-perbuatan Allah. Maka kalau ditanya dalam kehidupan kita hari ini, apa tandanya kalau dalam hidupku itu ada Roh Kudus? Apa ketika saya bisa berbahasa roh, berbahasa lidah? Mungkin Mas Bintang yang bisa tadi worship leadernya luar biasa. Nah, nanti saya minta diajari Mas Bintang bla 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 gitu. Atau apakah ketika aku bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa mengusir setan dan lain-lain? Oke, enggak apa-apa. Tetapi Roh Kudus tidak hanya turun hanya pada orang-orang yang istimewa, orang-orang tertentu, orang-orang yang spesial. Tapi Roh Kudus, saya yakin, turun atas kita semua. Tandanya apa? Buktinya apa? Kalau kita hidupnya tergerak untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah. Kalau kita bisa ikut terlibat dalam karya Allah tentu adalah yang baik-baik. Simpelnya, kalau hidupku digerakkan untuk berbuat baik, yaitu sudah Roh Kudus berkarya atas kita. Menawi gesang kita nindakaken perkawis-perkawis ingkang sae bebener menika sampun dados bukti bilih Sang Roh Suci menika manjing lan makarya ing gesang kita. Kosok wangsulipun menawi gesang kita kok nindakaken perkawis-perkawis ingkang tebih kalian karsanipun Gusti, lah itu mungkin bukan Roh Kudus yang berkuasa. Duka roh napa niku? Mungkin roh kebencian, roh kekerasan, roh ketakutan, roh-roh yang lain yang berkuasa. Kadang-kadang begitu. Tapi kalau kita menjalankan kebaikan dan kasih di saat-saat yang tidak mudah sekalipun, itu adalah karya Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan kita sehari-hari, kita seperti 10 wamil tadi yang berusaha melompat. Kita punya harapan, kita punya cita-cita, hidupku akan lebih baik. Kita punya harapan yang ingin kita raih, hidup yang baik. Kita ingin menjalankan firman Tuhan, kita ingin punya pribadi yang baik, kita ingin punya keluarga yang baik, kita pengen berpelayanan dengan baik, kita pengen Indonesia ini lebih baik. Di tadi Mazmur tanggapan disebutkan dalam referen, turunlah ya Tuhan rohmu dan baharuilah isi bumi, bahkan gitu ya. Kita ingin bumi kita juga baik. Ibarat kita sedang melompat, terkadang kita takut, terkadang kita enggan, terkadang kita memilih untuk berhenti saja. Dan terkadang ada banyak sekali roh-roh yang justru mencegah kita berbuat baik. Maka hari ini saya mengajak kita semua untuk menghayati bahwa Roh Kudus sesungguhnya ada dan berkarya dalam diri kita masing-masing. Barangkali kita adalah orang-orang yang di trauma di masa lalu, pengalaman-pengalaman buruk yang seperti menghantui dan kita sulit untuk lepas darinya. Roh Kudus akan membantu kita untuk bisa melompat, melampaui itu semua, dan kita bisa mengerjakan kehidupan yang lebih baik. Barangkali kita adalah orang-orang yang masih terbelenggu dengan dosa dan kesalahan. Tidak apa-apa. Kita butuh keluar dari semua itu. Kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita butuh kuasa Roh Kudus menolong kita, memampukan kita di tengah segala kelemahan. Barangkali ada yang sedang bermasalah di tengah keluarga. Kita pengen keluarga kita masing-masing itu berubah jadi lebih baik. Kadang sulit, seperti melompat, nggak mungkin. Tetapi saya yakin di dalam Roh Kudus kita dimampukan untuk bisa tergerak, memperbaiki, memperbarui kehidupan keluarga. Apapun masalah yang hari ini kita hadapi, apapun ketakutan yang hari ini menghalangi kita, mari kita terus memohon agar Roh Kudus turun atas kita dan kita bisa tergerak mengerjakan kebaikan demi kebaikan. Saya mengajak kita untuk menghayati sebuah lagu di penghujung khotbah ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang mengajarkan kepada kita bahwa di tengah segala kelemahan, ketika Roh Kudus itu bekerja, mujizat itu pasti akan bisa terjadi. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat
mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu. Bapak, Ibu, dan Saudara, lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Kadang kita menganggap ada yang tidak mungkin, tetapi di dalam Tuhan yang tidak mungkin itu bisa menjadi mungkin kalau kita berserah kepadanya. Aku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Ada kalanya hidup kita tidak berdaya, tidak kuat, ora sanggup, tapi kita yakin bahwa kuasa Tuhan itu sempurna. Di dalam Roh Kudus kuasanya dinyatakan. Maka kalau kita yakin pada Roh Kudus berkarya, kita pun yakin selalu ada mujizat Tuhan yang akan terjadi. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kita kuat, melainkan karena Roh Tuhan yang berkarya, maka mujizat itu akan terjadi. Kita nyanyikan bersama-sama lagu ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami ingin selalu meyakini bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Di dalam Roh Kudus, Engkau tidak pernah berhenti berkarya, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka ya Allah, di saat kami merasa tidak berdaya, di saat ada begitu banyak masalah yang harus kami hadapi, di saat ada banyak ketakutan yang harus kami atasi, dan apapun pergumulan hidup yang hari ini sedang kami miliki, kami ingin berserah penuh kepada Allah bahwa mengandalkan kekuatan kami sendiri bukanlah pilihan yang bijaksana. Namun kami yakin bahwa Tuhan, Roh Tuhan akan terus menguatkan kami, memperbarui kami. Dan kami ingin terus mewujudkan karya Allah melalui kehidupan yang baik. Baik itu kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan bergereja kami, ataupun kehidupan kami bekerja dan bermasyarakat. Biarlah kami terus terdorong dan tergerak untuk berbuat baik, karena Roh Kudus ada dalam hati kami masing-masing. Amin.